Bab 202. Di mana ayahmu? 1. Sue Wu datang untuk berbincang dengan Joreng Ding. Dari ujung matanya kebetulan ia mendapati Alex Zong yang sedang berjalan dengan cepat. Ia merasa sedikit aneh, lalu tersenyum. Hanya dalam waktu yang singkat, hatinya kembali merasa tenang. Sue Wu, mengapa kamu bisa ada di sini? Siapakah ini? Alex Zong berjalan ke arahnya. Pandangannya terjatuh pada Joreng Ding. Kedua lelaki itu saling menatap. Pada saat yang sama, mereka juga menghela nafas yang cukup berbahaya. Apa hubungannya dengan Sue Wu? Alex Zong bertanya-tanya dalam hatinya. Oh, dia akan menjadi perwakilan dari perusahaan yang akan menjemput tamu nantinya. Kak Zong, kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Ini adalah teman kerjaku. Sue Wu tersenyum tenang sambil memperkenalkannya. Halo. Aku adalah Alex Zong. Senang berkenalan denganmu. Alex Zong mengucapkannya sambil menjulurkan tangannya. Ia merasa ia bukanlah lelaki biasa saat pertama kali melihat lelaki itu. Pandangan Alex Zong itu membuat Joreng Ding merasa tidak nyaman. Ia mengerutkan alisnya. Alex Zong menjulurkan tangannya. Namun Joreng Ding tidak menghiraukannya. Ia langsung memindahkan pandangannya. Hal ini membuat Sue Wu merasa canggung. Joreng Ding menatap Sue Wu sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Sekretaris Wu, aku pergi ke sana sebentar." Terlihat jelas bahwa Joreng Ding tidak ingin berbicara dengan Alex Zong, ia bahkan tidak ingin mengenalnya. Alex Zong menarik kembali tangannya, ia lalu menampilkan ekspresi tidak apa-apa. Kak Zong, mohon jangan terlalu diperhatikan, manajer Ding memang seorang pemalu. Sue Wu menjelaskan untuknya. Ia juga tidak terlalu mahir dalam berkomunikasi. Namun, ia adalah orang yang baik. Alex Zong menganggukkan kepalanya, ia juga tidak terlalu menghiraukannya. Sue, apakah kamu sudah pergi untuk bekerja di Giscord? Betul. Sue Wu menganggukkan kepalanya. Mengapa Kak Zong bisa di sini? Oh, aku baru saja pulang dari Jepang. Aku mengundang seorang dokter dari Amerika kemari. Kebetulan ia sedang melakukan penelitian di Jepang, sehingga aku mengundangnya kemari di pertengahan perjalanan. Alex Zong berhenti sejenak ketika selesai berkata hingga saat ini, ia mengundang dokter ini untuk Fei Liu. Sue Wu menundukkan kepalanya. Pandangannya meredup, ia lalu mengangkat kembali kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, Kak Zong sebaiknya cepat pulang. Sue, Alex Zong terdiam. Iya, Sue Wu mengangkat kepalanya. Ada apa, Kak Zong? Sue, keadaanmu saat ini juga sedang tidak baik. Tolong pertimbangkan kembali, Alex Zong akhirnya mengucapkannya. Sebagai teman, ia sangat khawatir melihat keadaan hubungan kedua orang ini saat ini. Sue Wu memucat dalam sejenak, tangannya menggenggam erat tasnya, ia menggenggam erat jemarinya, namun ia tidak mengucapkan apapun. Melihat wajahnya yang memucat, tubuhnya yang mengurus, Alex Zong hanya merasa bahwa sebuah pisau tajam sedang tertusuk ke dalam hatinya. Membuatnya merasa sakit hingga sulit bernafas. Apa yang terjadi pada dirinya ini? Mengapa ia membicarakan kembali hal yang membuat hatinya terluka? Namun, ia benar-benar sangat ingin membantunya. Walaupun Sue Wu tidak mengucapkan apapun, namun ia merasakan sakit dalam hatinya. Ia lalu menarik nafas yang dalam dan berkata dengan perlahan, "Aku sudah tidak ada hubungannya dengan hal ini. Aku sudah mempunyai kehidupanku yang baru, sudah tidak lagi ingin berhubungan dengan Geri Su. Apakah Kak Zong mengerti apa yang aku maksudkan?" Ia berkata tanpa ekspresi, membuat Alex Zong tercengang. Baik, Alex Zong melanjutkan ucapannya, walaupun ia tidak tahan melihat ekspresinya. Sue Wu, sebetulnya kamu tidak harus berpisah dengan Geri. Kak Alex, tamuku sudah hadir, sampai jumpa. Sue Wu langsung memotong kalimatnya.
ia benar-benar tidak ingin membicarakan hal yang bersangkutan dengan Gary Sulangi, karena semua hal itu sudah berlalu bukan? Ia lalu langsung berjalan ke arah Joreding, namun pada saat ini, terdapat beberapa orang yang sedang berjalan keluar. Alex Zong menghela nafasnya lalu pergi dengan dokter itu. Setelah Smith melakukan pengobatan terhadap Faye, ia lalu berkata kepada mereka, kondisi saat ini sangat tidak baik. Alasan utama dari penyakitnya yang berkepanjangan ini adalah ia sudah terlalu lama menahan tekanan. Ia lelah secara fisik dan mental, tidak merasa nyaman. Para anggota keluarganya harus lebih memperhatikannya, agar ia tidak merasa terlalu tegang. Seberapa besar kemungkinan kakakku untuk sembuh? Lola Liu langsung bertanya. Ini sangat sulit dipastikan, pasien ini memiliki permasalahan mental sebagai penyebab utamanya. Jadi, seperti yang aku katakan baru saja, anggota keluarga harus memperhatikannya. Kasih sayang dari orang yang ia sayangi dapat memulihkannya secara perlahan. Terima kasih, dokter. Lola, antarkan Smith untuk pergi ke hotel dan beristirahat. Kita akan merencanakan proses penyembuhan besok. Gary Su berkata, ia sudah melalui jadwal penerbangan yang cukup lama. Ia pasti sangat lelah. Jangan membuat tamu menunggu terlalu lama. Pakaian Gary Su sedikit tidak rapi, ia terlihat berbeda dari biasanya. Ia sudah tidak mencukur kumisnya beberapa hari, matanya dipenuhi oleh aliran darah. Beberapa hari ini, ia benar-benar terlihat seperti orang yang berbeda. Ia kekurangan tidur, kekurangan makan, hatinya juga menjadi jauh lebih lelah dan khawatir. Bersambung. Bab 202. Di mana ayahmu? 2. Ia tidak tahu sejak kapan ini menjadi sebuah batasan baginya. Ia juga tidak tahu apakah ia bisa bertahan hingga seterusnya. Ia merasa semuanya terlihat gelap tanpa cahaya. Sue berkata bahwa langit tidak runtuh, namun ia benar-benar merasa bahwa ia sulit menarik nafasnya lagi. Gary, aku baru saja bertemu dengan Sue di bandara saat aku tiba tadi. Alex Zong menyampaikan hal ini setelah Smith dan Lola pergi. Ia merasa sedikit gugup. Gary Su menganggukkan kepalanya perlahan. Terlihat rasa kesal di pandangannya. Apakah ia baik-baik saja? Ia kini bekerja di Giscorp, perusahaan Charlie G. Gary Su terkejut. Mengapa ia bisa bekerja di Giscorp? Astaga, apakah ia tidak tahu bahwa Charlie G adalah lelaki tua kotor? Gary, walaupun nama Charlie G tidak terlalu baik, namun tidak pernah ada kabar bahwa ia pernah melecehkan pekerja wanitanya sebelumnya. Tidak, ia bersikap berbeda terhadap Sue Wu. Alex Zong, tolong periksa. Gary Su langsung bertindak, tolong sampaikan kepada Sue Wu untuk meninggalkan Giscorp. Gary, apabila aku mengeceknya, apakah kamu merasa bahwa Sue Wu yang sangat keras kepala itu akan mendengarnya? Lagi pula, dasar apakah yang kamu miliki untuk melakukan pengecekan tersebut? Alasan apa yang harus kusampaikan kepadanya untuk membuat dia meninggalkannya? Aku, Gary Su yang merasa tersakiti itu kemudian terduduk di sofa. Apakah kamu benar-benar sudah melepaskannya? Melepaskan Sue Wu? Aku dapat melihat bahwa kamu benar-benar serius terhadap Sue Wu. Alex Zong kembali bertanya kepadanya. Apakah kamu ingin menukar kebahagiaan keluarga kalian demi Faye? Bagaimana jika ia tidak akan sembuh seumur hidupnya? Apakah kamu berencana menyendiri seumur hidup? Bila kamu tidak menjaga Faye, ia tetap memiliki keluarga Liu yang akan menjaganya. Apakah kamu rasa semua ini pantas? Ah, terdengar sebuah suara yang memotong percakapan mereka. Gary Su langsung bergegas berlari ke dalam. Ia hanya melihat Fei Liu yang sedang meringkuk dan menutupi kepalanya dengan selimut. Fei, tidak apa-apa, aku ada di sini. Gary Su pergi ke arahnya,
mengelusnya dan menyemangatinya. Alex Zong menghela nafasnya, lalu berkata dengan nada rendah, "Kapan hari seperti ini akan berakhir?" Sue Wu pergi menjemput Jackie, lalu membawanya ke acara perjamuan malam. Ceoji sudah mempersiapkan pakaian untuk dirinya dan Jackie. "Momi, aku terlihat sangat aneh mengenakan pakaian ini." Jackie menunduk dan melihat pakaiannya, jas dengan dasi kupu-kupu. Walaupun itu adalah pakaian anak-anak, namun pakaiannya terlalu formal dan membuatnya merasa tidak nyaman. "Tidak aneh, bukankah kamu sudah pernah mengenakannya sebelumnya? Apakah kamu ingat saat di Shining Court?" Sue Wu teringat akan hal mengenai permainan tersebut, ia lalu menghela nafasnya. "Momi, mengapa kamu sering menghela nafas belakangan ini?" Jackie bertanya dengan rasa penasaran. "Mengapa paman juga tidak pernah datang lagi?" "Aku rindu paman." Juga Daniel, mengapa ia tidak pernah datang lagi? Wajah Sue Wu memucat. Gary Su dan Daniel tidak akan pernah muncul di dalam kehidupan mereka lagi, tidak akan pernah lagi. Melihat mata anak ini, ia tidak dapat menahan ucapannya. Ia lalu berkata, "Karena paman tidak memiliki waktu kosong." Jackie baik iya. George Ding merasa ragu saat melihat Jackie. "Sue Wu, siapakah ini?" "Anakku, sini Jackie," panggil Paman Ding. "Halo, Paman." Jackie menyapanya dengan sopan. "Oh, halo." George Ding tercengang. "Aku tidak pernah tahu bahwa kamu sudah mempunyai seorang anak yang cukup besar." Di sepanjang perjalanan, George Ding tidak berhenti bertanya-tanya. Saat bertemu Jackie, George Ding terkejut sejenak. Ia kemudian turun di depan pintu hotel. Ia tersenyum dan berjalan kemari. Ia tidak pernah melepaskan pandangannya dari Jackie. Tiba-tiba ia tersenyum dan berteriak, "Hei, anak muda yang tampan, siapa namamu?" Jackie membalikkan kepalanya. Ia lalu melihat senyuman ramah dari tuan ini. Ia langsung merasa sangat akrab dengannya. "Halo, Ceoji." Sue Wu menyapa. Saat ia mendengar Momi memanggil CEO, Jackie langsung tersenyum. "Halo, Tuan. Namaku Jackie. Terima kasih Tuan sudah memperbolehkan aku hadir dalam acara perjamuan ini. Tuan terlihat sangat tampan hari ini." "Hahaha." George Ding melihat anak ini, ucapannya benar-benar sangat manis. Charlie J langsung bersujud tanpa menghiraukan pakaian mahalnya. Ia langsung menggendong Jackie. "Anak baik, mengapa kamu bisa memiliki marga yang sama dengan ibumu? Di mana ayahmu?" Bersambung